Shalom keluarga Kima, puji syukur atas perkenanan Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hingga hari ini kita boleh beribadah. Walau kembali kita beribadah melalui live streaming, tetapi hal itu tidak menjadi batasan untuk kita mau berjumpa dengan Tuhan pada hari ini. Mari siapkan hati kita mengundang Roh Kudus hadir di setiap kita, hadir di rumah kita masing-masing, hadir dimanapun kita berada pada hari ini. Kita menyembah Tuhan, kita meninggikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengundang Roh Kudus-Mu hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Dimanapun kami ada saat ini, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Kami rindu dilawat dengan Engkau. Terima kasih Tuhan.
tak pernah terlambat buat kami Tuhan. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Katakan kuasa-Mu terlebih besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidup. Tak pernah terlambat janji-Mu Tuhan, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Haleluya, tak pernah terlambat janji-Mu. Janji-Mu menepati kami. Terima kasih Tuhan, sebab kuasa-Mu yang besar, sebab kuasa-Mu yang terlebih besar. Terima kasih Tuhan, sebab Kau Allah yang besar, Kau Yesus yang besar, Kau Bapa yang besar, yang berkuasa atas kami. Terima kasih Tuhan, mari datang sembah Dia, mari datang agungkan namanya, mari datang naikkan sembah-Mu, mari datang naikkan pujian-Mu, mari datang naikkan mazmur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau yang terbesar, Kau yang dahsyat, Kau yang hebat. Haleluya, terima kasih Tuhan. Ini kami, ini kerinduan kami. Kami mau menyenangkan-Mu, kami mau senangkan hati-Mu Tuhan. Kami rindu berjumpa dengan-Mu. Glory, glory bagi-Mu. Hosana, hosana bagi-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Segala yang terbaik bagi-Mu. Sembah kami yang terbaik, pujian kami yang terbaik, mazmur kami yang terbaik Tuhan. Hanya bagi-Mu, hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Glory, glory bagi-Mu. Syukur sembah bagi-Mu Tuhan. Terima kasih, Kau Allah yang luar biasa. Kami bersyukur punya Allah seperti Engkau, punya Bapa seperti Engkau, yang tak pernah tinggalkan kami, yang selalu ada buat kami Tuhan. Terima kasih, glory, glory bagi-Mu. Mari sembah Dia, mari tinggikan namanya, mari naikkan mazmur-Mu. Katakan terima kasih Tuhan, katakan kami bersyukur Tuhan. Nyanyian pujian bagi-Mu, segala nyanyian pujian bagi-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Ini kami Tuhan, yang rindu berjumpa dengan Engkau. Ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, rindu berada di bawah kaki salib-Mu, menyembah Engkau pada hari ini. Terima kasih Tuhan.
ketika kami menyembah Engkau, pemulihan itu terjadi. Ketika kami menyembah Engkau, kelepasan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi di tengah-tengah kami. Kami imani itu Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau bernyanyi bagimu. Kami mau bersorak bagimu. Terima kasih. Kami ada dalam hadirat-Mu untuk menikmati kemuliaan-Mu Tuhan. Ketika firman ditaburkan, kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi rema, menjadi kekuatan untuk kami berjalan di masa pandemi dan resesi ini. Kuatkan dan teguhkan hati kami Bapa. Karena kami tahu firman-Mu lah yang akan menguatkan kami. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami. Lawat kami di tempat kami masing-masing Tuhan. Jamah dan teguhkan kami. Pulihkan kami Tuhan. Untuk kami berjalan menikmati karya-karya Tuhan dalam hidup kami. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu, jemaat yang saya kasihi, kita buka firman Tuhan dari Matius pasal 3
ayat 8 sampai 12. Matius pasal 3 ayat 8 sampai 12. Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapak sudah tersedia pada akar pohon dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Amin. Nah, saudara, dari teks ini dan beberapa teks lain dalam Alkitab, kita berangkat untuk belajar di bawah satu tema, agenda besar Tuhan di balik pandemi dan resesi. Agenda besar Tuhan di balik pandemi dan resesi. Saudara, memasuki tahun 2020, kita mengalami pandemi COVID-19. Dan juga kita hari-hari ini menjalani krisis global, saudara. Krisis ekonomi, resesi ekonomi. Dan menarik, saudara, saya tidak tahu pandemi sampai kapan, tapi krisis ekonomi ini akan berlangsung sampai tahun 2022. Pemulihan baru terjadi di 2023. Saudara, menarik, setelah pandemi ada krisis resesi ekonomi, maka juga di beberapa titik akan terjadi krisis pangan. Dan di beberapa titik di Indonesia akan mengalami bencana alam sejauh gelombang tsunami. Nah, saya dan saudara sebagai orang percaya, saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan harus siap untuk menerima agenda-agenda Tuhan di balik COVID-19 dan resesi ekonomi. Menarik juga, saudara, setelah kajian-kajian ilmiah, kajian-kajian secara teologis, kita memang menemukan ada oknum-oknum tertentu, ada lembaga-lembaga tertentu yang sedang berjuang untuk menuju dunia ini dalam apa yang kita kenal ekonomi tunggal. Nah, berbagai macam tantangan yang terjadi. Tapi dengarkan baik, dalam keadaan seperti ini, Bapa di surga punya agenda untuk orang-orang percaya dan gereja Tuhan. Allah tidak pernah merancang sesuatu yang jahat untuk umatnya. Allah tidak pernah merancang COVID-19 dan resesi ekonomi. Tapi dengarkan baik, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi Dia. Dalam keadaan ini, Allah turut bekerja dan kita akan melihat apa agenda Tuhan untuk di masa pandemi dan resesi ekonomi ini. Yang pertama adalah momentum penampihan bagi orang-orang percaya. Momentum penampihan bagi orang-orang percaya. Matius 3 ayat 12. Matius 3 ayat 12. Alat penampi sudah di tangannya, ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Ya, saudara, dalam ayat yang ke-10 kita belajar bahwa saya dan saudara harus mampu dalam hidup kekristenan ini menunjukkan dan menghasilkan buah. Buah-buah pertobatan, buah-buah roh, dan buah-buah ketika saya dan saudara memenangkan jiwa bagi Tuhan.
Ada buah yang harus kita tunjukkan. Kapak telah tersedia, yang tidak berbuah akan dipotong, saudara. Nah, ayat 12 dalam teks ini berbicara, mau alat penampi sudah ada di tangannya. Jadi kalau saya dan saudara tidak berbuah, maka kita seperti benir yang dibuang dari alat penampi itu. Nah, menarik saudara, alat penampi sudah ada di tangannya. Momentum yang pertama, saat pandemi COVID-19 ini, saat resesi ekonomi ini, iman kita sedang diuji. Mental kita sedang diuji. Dan diri kita sedang diuji. Benarkah kita adalah orang-orang percaya yang menghasilkan buah, atau sekedar kita hanya Kristen? Nah, menarik saudara, kita akan melihat mau apa yang sedang terjadi hari-hari ini hampir sama persis dengan apa yang terjadi ketika orang Israel tiba di Kades Barnea. Saudara, belum setahun orang berjalan dan tiba di Kades Barnea dan tinggal 20 hari menuju tanah perjanjian Kanaan dan 20 hari balik dari sana. Ada 12 pengintai yang diutus. Nah, menarik saudara, ketika mereka pergi ke sana, ada 10 orang yang datang membawa berita tentang apa yang ada di tanah Kanaan itu. Nah, menarik saudara, dia berkata, memang di sana melimpah susu dan madunya. Tetapi di sana ada orang enak, ada suku enak, ada raksasa yang akan memakan kita. Menarik saudara, 10 orang itu berkata bahwa di sana ada raksasa dan kami dilihat hanya seperti belalang. Nah, akibat laporan itu saudara, orang Israel menjadi takut. Nah, hari-hari ini kita berjumpa dengan orang Kristen, kita berjumpa di banyak gereja, orang dalam ketakutan yang berlebihan. Seolah-olah kematian itu tinggal satu langkah di depan kita. Waktu orang Israel mendengar laporan 10 pengintai, mereka tidak tenang. Hari ini orang percaya tidak tenang. Waktu orang Israel mendengar laporan 10 pengintai, mereka menjadi gelisah. Alkitab berbicara, kita angkat seorang pemimpin untuk kita pulang ke tanah Mesir. Keadaannya seperti orang percaya hari ini. Dan inilah proses penampihan saudara. Apakah Anda adalah orang-orang percaya yang tetap bergantung kepada Dia yang bertanggung jawab dalam hidupmu? Menarik saudara, 2 pengintai Kaleb dan Yosua mencoba menenteramkan hati bangsa itu dan berkata, kalau Tuhan berkenan, kita akan merebut negeri itu. Saudara, ini menarik yang pada akhirnya orang Israel di tempat itu dalam Bilangan 13 dan 14. Dengarkan baik saudara, Bapa di surga tidak pernah merancangkan untuk umat Israel berjalan 40 tahun. Tidak ada ayatnya saudara. Tapi ketika tiba di Kades Barnea, mereka dalam keadaan takut, gelisah dan tidak tenang. Dan akhirnya mereka bersungut-sungut. Akhirnya saudara, Bilangan 14 ayat 34 melaporkan, karena engkau berjalan mengintai tanah itu 40 hari. 1 hari dihitung 1 tahun. Dan mulai saat itulah Israel harus berjalan 40 tahun. Nah saudara, ini menarik. Kita harus belajar dari peristiwa ini. Untuk kita mampu menyikapi keadaan yang sedang terjadi. Ada COVID-19, pandemi ini, ada krisis ekonomi yang begitu berat. Anda harus mampu menyikapi keadaan ini dengan benar. Menarik saudara, persoalan yang membuat Bapa di sorga
menetapkan sebuah keputusan baru untuk Israel harus berjalan 40 tahun. Akibat karena umat Israel tidak mempercayai Tuhan dengan sepenuh hati. Sementara mereka tidak melihat tanda-tanda ajaib dan mujizat. Penyebab berikutnya, dan ini fatal. Karena orang Israel ketika menghadapi Kanaan, mereka bersungut-sungut. Ini penting saudara selesaikan dalam hidup Anda. Ketika Anda menjadi orang percaya, Anda menjadi jemaat yang suka bersungut-sungut. Bersungut-sungut kepada Tuhan, bersungut-sungut kepada gembala, bersungut-sungut kepada gereja. Dengarkan baik, Tuhan tidak akan menggenapi janjinya. Itu sebabnya satu generasi dihabiskan di padang gurun akibat persungutan. Nah, dengarkan baik saudara, dalam keadaan ini, dalam proses penampihan, maka saya dan saudara harus memiliki sikap yang benar terhadap keadaan yang terjadi. Apa yang dilakukan oleh orang Israel ketika menghadapi negeri Kanaan dari Kades Barnea? Yosua 14 memberikan kita jawabannya. Ya, Kaleb dan Yosua berdiri menenteramkan hati bangsa. Dan Yosua 14 ayat 1 sampai 12 memberikan kita beberapa sikap yang mutlak ada untuk saya dan saudara mampu melewati momentum penampilan ini. Yang pertama, saya dan saudara harus optimis menjalani keadaan ini. Anda harus berpikir dan bersikap positif. Gantungkan pengharapanmu kepada Yesus. Yang berikut saudara, Anda harus fokus. Fokus kepada rancangan spesial Tuhan dalam hidupmu. Masing-masing kita sudah menangkap rancangan Tuhan untuk setiap pribadi kita. Anda fokus pada rancangan itu. Anda berjalan dalam rancangan itu. Anda akan melihat Tuhan menggenapkan rancangan itu dalam hidup Anda. Dan yang berikut, sikap yang berikut. Anda berpegang kepada janji-janji Tuhan. Itu sebabnya Yosua, Kaleb bin Nun menghadap kepada Yosua. Dia berkata, berikanlah tanah yang pernah dijanjikan Tuhan melalui hamba-Ku Musa. Menarik saudara, dikatakan oleh Musa ketika 12 pengintai itu diutus. Tanah yang diinjak oleh telapak kakimu akan menjadi milik dan bahagianmu. Lalu ketika tiba saudara, maka Yosua berkata, berikanlah tanah itu. Alkitab menarik saudara, berbicara untuk saya dan saudara tetap berpegang kepada janji-janji Tuhan. Melewati pandemi ini saudara, melewati krisis ini, iman kita sedang diuji, mental kita sedang diuji, dan diri kita sedang diuji. Ini masa penampihan buat saya dan saudara. Benarkah iman yang kita miliki selama ini kita mampu menandabuktikan lewat kita berjuang di masa-masa yang berat ini. Ini penting, saya tidak mau mendengar jemaat Gereja Bethel Indonesia Kimas Square cengeng. Saya tidak mau dengar jemaat menjadi bersungut-sungut. Saya tidak mau dengar jemaat menjadi orang yang gampang menyerah. Tapi mari saudara, engkau belajar mengandalkan Tuhan. Engkau optimis, engkau fokus, dan engkau berpegang kepada janji-janji Tuhan. Dan menarik saudara, apa yang saya selalu tekankan dalam gereja ini, maka di setiap rumahmu harus terbangun 4 pilar ini.
Satu, di dalam rumahmu ada mezbah yang terbangun. Ada pujian penyembahan setiap hari. Yang kedua, ada doa dan puasa. Yang ketiga, ada disiplin baca firman. Yang keempat, engkau bersaksi kepada anggota keluargamu. Ini penting. Kalau engkau melakukan tiap hari, karena engkau punya banyak waktu di rumah, maka sepanjang itu amanlah. Tapi hari ini sungguh mengecewakan saudara. Saya berjalan ke sana kemari. Ada orang Kristen, orang percaya, tidak membangun mezbah dalam rumahnya. Sederhana saja. Saya bilang, engkau tertinggal di dalam iman. Dengarkan baik saudara, kekristenan ini terukur bukan karena kemampuan kita melayani. Kekristenan terukur bukan banyaknya uang kita masuk gereja. Kekristenan terukur bukan banyaknya pelayanan kita. Tapi kekristenan terukur apakah kita punya mezbah di dalam rumah kita. Karena di sana Tuhan akan memberikan engkau kekuatan untuk melewati masa penantian ini. Yang kedua, momentum pemurnian bagi gerejanya. Momentum pemurnian bagi gerejanya. Wahyu pasal 2 ayat 4 sampai 5. Wahyu 2 ayat 4 sampai 5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jikalau engkau tidak bertobat. Nah, yang kedua momentum pertemuan pemurnian bagi gereja Tuhan. Dikatakan dalam Wahyu pasal 2, engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Ayat 5 berbicara, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah. Kalau engkau tidak bertobat, aku akan datang mengambil kaki dian dari tempatmu. Apa arti sebuah gereja? Apa arti sebuah persekutuan? Kalau Tuhan mengambil kaki dian dari tempat itu, tidak ada lagi tempat untuk api Tuhan menyala. Inilah yang disebut kesuaman. Nah, menarik saudara, dalam Kisah Rasul 19 ketika gereja Efesus dibuka, gereja Efesus mempraktekkan 4 pilar seperti dalam banyak peristiwa dalam kitab Kisah Para Rasul. Yang pertama, hebatnya pujian penyembahan. Hebatnya doa dan puasa. Hebatnya orang disiplin membaca firman. Dan hebatnya bersaksi melalui persekutuan. Tapi menarik saudara, 40 tahun kemudian ketika gereja itu menjadi besar dengan jumlah jemaat lebih banyak, maka mereka kehilangan kasih mula-mula. Tidak lagi cinta mula-mula. Dan ayat yang kedua dalam Wahyu pasal 2 berbicara, betapa dalamnya engkau telah jatuh, bertobatlah, kembalilah kepada kasihmu yang semula. Saudara, ini penting, gereja harus terus berada dalam cinta mula. Gereja dimurnikan ketika gereja meninggalkan kasih mula-mula. Dan di masa-masa pandemi ini, di masa-masa krisis, resesi ekonomi ini, gereja mengalami proses pemurnian. Nah, kita belajar pada sejarah. Saudara, dalam sejarah, tercatat dalam sejarah, ada yang disebut gelombang Roh Kudus.
ketika Tuhan selalu memulihkan gerejanya. Gereja yang pertama disebut gereja umum, AM. AM itu Katolik, umum. Nah, ketika Martin Luther dan John Calvin mendeklarasikan mereformasi, maka dari gereja umum lahirlah gereja Presbyterian, gereja Protestan yang kita kenal dengan nama Sending Eropa. Lalu orang-orang Katolik bilang dari gereja umum kami disebut Katolik. Nah, jadi gelombang pertama memang Katolik, gelombang kedua baru Protestan. Nah, ini berjalan saudara dalam cinta mula-mula. Lalu pada akhirnya saudara, ketika gereja ini mulai menunjukkan ciri yang tidak seperti gereja mula-mula, maka Tuhan kembali memulihkan gerejanya dengan gerakan kekudusan dari Inggris. Saudara sejarah mengenal orang bernama John Wesley. Dia memproklamasikan gerakan kekudusan. Tidak boleh nonton bioskop, tidak boleh main catur, tidak boleh main judi, tidak boleh merokok, tidak boleh minuman keras. Dan itu didikan dari gerakan kekudusan. Ini melanda seluruh dunia. Dan hari ini kita bertemu dengan gereja-gereja Metodis, gereja-gereja Bala Keselamatan adalah cikal bakal dari pergerakan kekudusan. Dan menarik sejarah mencatat, mungkin Tuhan kembali memulihkan gerejanya dengan gerakan Injili. Ketika Albert Benjamin Simpson mendirikan Christian Missionaries Alliance, ketika William Carey datang di India, gerakan ini menjangkau dunia melalui misi pekabaran Injil. Dan hari ini kita masih berjumpa dengan gereja Kema Injil Indonesia. Kita masih berjumpa dengan gereja Reform Injili. Kita masih berjumpa dengan orang bernama Stephen Tong. Ini gerakan Injili yang menjangkau dunia. Tapi dengarkan baik. Sejarah mencatat setelah itu Tuhan memulihkan gerejanya dengan kehadiran gerakan Pentakosta. Ada gerakan Pentakosta yang di 1906 di Azusa Street, Los Angeles, Amerika. Masuk di Indonesia 1921 dan api Pentakosta menyebar ke seluruh dunia. Itu gerakan kelima saudara dalam sejarah pergerakan gereja. Dan Tuhan kembali memulihkan gerejanya dengan gerakan keenam yang disebut gerakan karismatik. Gerakan yang menekankan karunia roh. Gerakan yang selalu menekankan tentang pembaptisan Roh Kudus. Tapi dengarkan baik. Hari ini engkau menjumpai sebuah kegerakan yang telah mampu mempengaruhi gereja-gereja lain. Tidak ada gerakan dalam sejarah yang tercatat sejarah sehebat gerakan karismatik yang mempengaruhi gereja-gereja lain. Sehingga gereja Katolik ada yang disebut Katolik karismatik. Lembaga-lembaga pemerintah mendirikan ibadah di setiap Jumat. Perusahaan-perusahaan mendirikan ibadah di setiap Jumat. Dan hampir semua bentuk ibadah dalam persekutuan mengikuti pola gerakan karismatik. Nah menarik saudara, kita tiba di gerakan terakhir, yakni gerakan Pentakosta ketiga. Kisah Rasul 2 itu Pentakosta pertama. Azusa Street Los Angeles itu Pentakosta kedua. Dan hari ini
kita tiba di Pentakosta ketiga. Adalah gelombang ketujuh, gelombang terakhir menjelang Yesus datang. Itu sebabnya saya dan saudara harus siap untuk menjalani gelombang ketujuh sebagai pemulihan gereja Tuhan. Karena Tuhan sedang memurnikan gerejanya. Gereja harus kembali kepada cinta mula-mula. Kembali ke dalam kitab Kisah Para Rasul. Beberapa ciri dalam kitab Kisah Para Rasul, yaitu bertumbuhnya komunitas-komunitas sel. Lahirnya Sabtu-Sabtu ceria. Dan lahirnya gereja-gereja rumah. Akan meneguhkan gereja untuk kembali kepada cinta mula-mula dalam persekutuan di tempat mereka masing-masing. Saudara, menarik, beberapa tahun yang lalu Tuhan memberikan kesempatan buat saya untuk melayani di Australia. Ada bookingan waktu buat saya, ada 2 minggu dan belasan kali khotbah. Nah, ketika saya tiba di Bandara Sydney, Australia, saya dijemput oleh Pendeta Isaac Santoso. Nah, dari perjalanan saya dari Bandara Sydney ke kota Town dan ke kota Newcastle, saya bertanya kepada Bapak Gembala yang jemput saya. Kenapa ini negara-negara Kristen tapi tidak ada gereja yang besar? Lalu dia bilang orang Australia tidak gereja Pak Apri. Namanya saja dia Kristen. Lalu Bapak itu memperlihatkan kepada saya beberapa gereja yang dari Eropa yang kecil-kecil saja di jalanan. Lalu saya bilang, mengapa Pak orang tidak gereja? Lalu dia memberikan jawaban yang meneguhkan banyak pertanyaan. Inilah akibatnya Pak Apri. Kalau orang membiarkan kesuaman. Ketika gereja hanya tempat kelompok sosial. Ketika orang ke gereja hanya kegiatan agamawi. Ketika orang ke gereja hanya kegiatan gerejawi. Maka lambat laun gereja itu akan suam. Dan ketika suam tidak diminati. Ketika tidak diminati, orang meninggalkan gereja itu. Menarik saudara. Saya dan saudara harus terus mendirikan 4 pilar. Untuk gereja itu tetap ada dalam kasih mula-mula. Pujian penyembahan, doa dan puasa, disiplin baca firman, dan yang keempat bersaksi. Gereja harus terus mempertahankan nyala api Tuhan supaya gereja itu tidak di dalam kesuaman. Masa-masa pandemi COVID-19 ini, masa resesi ekonomi ini adalah masa di mana gereja sedang mengalami pemurnian. Yang ketiga, yang terakhir. Yang terakhir, saudara. Agenda Tuhan yang ketiga adalah momentum terobosan. Momentum perubahan. Terjadinya terobosan-terobosan. Kisah Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kisah Para Rasul 15 ayat 16 sampai 17. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini. Ya, saudara, aku akan datang memulihkan pondok Daud. Menarik saudara, mau gereja, orang percaya harus
menekankan pentingnya dan mempraktekkan dan melakukan lebih banyak lagi dalam hal pujian penyembahan. Ada beberapa terobosan yang Tuhan kerjakan di masa pandemi dan resesi ini. Tapi khotbah saya di poin ketiga ini hanya membahas 2 terobosan. Yang pertama, Tuhan akan memulihkan Pondok Daud. Gereja-gereja akan bangkit dalam pujian penyembahan. Mengapa? Karena sorga mengintervensi gerejanya. Sorga menyerbu bumi, saudara. Dan pujian penyembahan akan bangkit. Nah, menarik saudara, ini sudah mulai terjadi. Anda bisa mempelajari ketika terjadi pencurahan Roh Kudus di Korea. Hampir semua gereja mengubah pola pujian penyembahannya. Doktrinnya masing-masing. Teologianya masing-masing. Denominasinya masing-masing. Tapi dalam perkara pujian penyembahan hampir sama dengan apa yang hari-hari ini orang karismatik buat. Nah, menarik saudara, saya terus mempelajari gereja-gereja bawah tanah. Baik yang di Cina, baik yang di India, baik di negara-negara Timur Tengah. Selalu polanya sama. Bahwa dalam persekutuan gereja Numa dipadati dengan pujian penyembahan. Itu sebabnya saudara, rumahmu, gerejamu, persekutuanmu, komunitasmu harus dipenuhi pujian penyembahan. Nah, dalam pertemuan 140.000 orang di Brasil, di 3 stadion besar di ibu kota Brasil, yang diikuti oleh 2 juta orang secara online, Anda menemukan catatan bahwa 3 hari berturut-turut dari pagi sampai malam mereka memuji dan menyembah Tuhan. Menarik saudara, pujian penyembahan inilah adalah terobosan di masa-masa COVID-19 dan pandemi serta resesi ekonomi ini. Dan terobosan Tuhan yang kedua, bangkitnya generasi muda untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Kisah Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Kisah Para Rasul 2 ayat 17 sampai 18. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia, maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Amin. Nah, menarik saudara, dikatakan ayat 17 tadi, anak-anakmu akan bernubuat, taruna-tarunamu mendapat penglihatan. Dan ayat 18 bilang, kepada hambaku laki-laki dan hambaku perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat. Nah, ini penting saudara, terobosan yang Tuhan kerjakan, yakni bangkitnya generasi muda. Nah, menarik di gereja ini, ke depan ini di masa pandemi dan krisis ekonomi, orang-orang muda akan tampil. Nah, banyak mengangkat pelayanan ini, walaupun dia sudah berkeluarga, tapi mereka berjiwa muda. Dan orang-orang muda akan tampil sebagai terobosan, sebagai langkah untuk mengerjakan pekerjaan Tuhan. Mereka pada dirinya bergabung saudara. Di Bali akan terjadi orang menaikkan pujian penyembahan di pantai-pantai tempat wisata.
Dan ada 3 kota tempat generasi muda bangkit di Indonesia. Baik di kota Manado, di kota Bali, dan juga di Jakarta. Adalah cikal awal kegerakan kaum muda untuk Indonesia bergerak. Orang-orang muda akan tampil ke depan. Orang-orang muda akan militan. Orang-orang muda akan berjuang untuk Injil Kristus terus tersebar. Inilah momentum-momentum yang Tuhan sedang kerjakan, yang telah menjadi agendanya di masa-masa pandemi, di masa-masa krisis ekonomi ini. Sehingga saya dan saudara harus siap untuk mengalami pemurnian iman, untuk mengalami pemurnian gereja, untuk mengalami terobosan dari Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Puji nama Tuhan, kita telah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Dan cara saudara memberi persembahan akan tertera pada layar saudara masing-masing. Mari sebelum kita memberi, kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biar firman yang telah kami dengarkan ini tertanam di setiap hati kami, dan kami dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari, menguatkan perjalanan iman kami di masa-masa pandemi ini. Dan tiba saatnya Tuhan, kami akan memberikan persembahan yang terbaik daripada apa yang kami miliki. Engkau memberkati, biar persembahan kami berguna bagi pelebaran kerajaan-Mu. Ini syukur kami siap memberi di dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Kuat. Sama-sama saudara katakan, ku mau bersyukur. Ku mau bersyukur dengan segenap hatiku. Nama-Mu dan janji-Mu melebihi segalanya. Saat ku berseru, Engkau pun menjawabku. Kau tambahkan kekuatan di hidupku. Sebab itu ku kuat.
syukur bagi Tuhan. Tiba saatnya saudara kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Dengan kasih saya jemput saudara untuk bangkit berdiri. Kita angkat pujian doa Yabes. Terima kasih Tuhan. Katakan dengan imanmu sehingga kesakitan. Sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Sang katakan sehingga kesakitan. Menikmati hadirat dan kemuliaan-Mu dalam pujian dan sembah kami. Kami berjumpa dengan Engkau melalui dan firman-Mu. Kami mengucap syukur kepadamu Bapa. Dalam anugerah dan kasih karunia-Mu, jemaat tetap terpelihara dalam cinta kasih Tuhan. Tutup bungkus kami dengan darah-Mu Tuhan. Sehingga hidup kami jauh dari serangan virus, jauh dari maksud-maksud orang jahat, jauh dari segala celaka mara bahaya. Kami mengucap syukur bersama tim multimedia Kima. Kami mengucap syukur bersama tim pujian penyembahan GBI Kima. Tuhan memberkati sehingga ibadah live streaming ini akan ditonton banyak orang. Orang-orang akan mengikuti ibadah ini. Dan akan memberkati banyak orang. Diberkati setiap pemirsa. Diberkati setiap penonton. Diberkati setiap orang yang menyaksikan ibadah ini. Dan mereka diteguhkan di masa-masa pandemi dan resesi ini. Tuhan sedang memurnikan pribadi-pribadi orang percaya. Gereja Tuhan. Dan Tuhan sedang melakukan terobosan-terobosan. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, pulanglah engkau dengan sukacita. Kembalilah engkau dalam kehidupan keseharian-Mu. Arahkan hatimu kepadanya. Angkat kebelah telapak tangan-Mu. Efesus 2 ayat 7 berbicara. Supaya Bapa di kemudian hari
menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Kasih karunia itulah yang akan membanjiri bumi pertiwi dan menjadi gelombang besar yang melanda hima. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau anak Allah yang hidup. Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga. Apa yang kami lepas di dunia lepas di sorga. Engkau datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari-hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu. Mulai pada pagi hari ini, sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput orang-orang kudusnya. Amin. Silakan duduk saudara. Terima kasih kepada seluruh sidang jemaat, pemirsa dan penonton. Terima kasih untuk yang ada di Batam, yang ada di Sangatta, yang ada di Cibubur, yang ada di Bali, yang ada di Papua. Salam untuk Ibu Ripka Seridan yang ada di Newcastle, Australia. Terima kasih. Dan terima kasih kepada jemaat Hima dalam kebersamaan kita di tempat ini.